Halo, selamat datang di channel YouTube Adina BBWJKY. Perkenalkan, nama saya Adina Nurul Safitri, NIM 130401201200027, Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. Video ini sebagai tugas mata kuliah praktik temu balik informasi dengan dosen pembimbing Bapak Yanuar Yoga Prasetyawan SHUM MHUM. Video kali ini masuk ke dalam materi tutorial praktik penelusuran informasi yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kalian semua. Video akan dijelaskan secara lengkap dan tuntas, yang diharapkan dapat membantu kalian semua. So, simak videonya sampai akhir ya. Untuk memulainya, kita akan membahas tentang identifikasi kebutuhan informasi. Kenapa sih identifikasi kebutuhan informasi itu penting? Kenapa tahap ini harus berada di awal? Dan kenapa tidak di akhir saja? Jadi, proses identifikasi kebutuhan informasi ini sangat penting ya teman-teman. Proses ini harus berada di awal dikarenakan sebagai langkah awal dalam menentukan informasi mana yang cocok atau sesuai dengan kebutuhan kita. Proses ini juga bertujuan untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang telah didapatkan ditentukan dari berhasil atau tidaknya seseorang dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Dikarenakan setiap pengguna memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Portal jurnal yang kami pakai yaitu Taylor Francis Online. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi, alangkah baiknya saya jelaskan terlebih dahulu mengenai tahapan yang akan kita jadikan pedoman dalam video ini. Video ini akan dibagi menjadi 8 pokok pembahasan yang meliputi pengenalan portal e-jurnal Taylor Francis Online beserta fitur-fiturnya, identifikasi kebutuhan dan menentukan kata kunci, mengembangkan kata kunci dan kebutuhan informasi, formulasi kata kunci dalam search box, pembuatan tabel query, proses atau aktivitas penelusuran informasi, pemanfaatan fasilitas penunjang penelusuran informasi atau desain penelusuran, seleksi informasi, dan penggunaan informasi, download, kutip, atau lainnya. Tahap pertama, saya akan memperkenalkan portal e-jurnal bernama Taylor Francis Online yang akan digunakan dalam video ini, beserta fitur-fitur yang terdapat di dalamnya. Berikut cara-caranya. 1. Buka portal e-jurnal melalui link berikut. tandfonline.com/ Berikut tampilan awal pada portal Taylor Francis Online. Taylor Francis Online merupakan sebuah portal jurnal milik Taylor dan Francis Group yang bekerja sama dengan para peneliti, perkumpulan, pelajar, universitas, dan perpustakaan di seluruh dunia untuk menyebarkan pengetahuan dan mempromosikan penemuan yang ada. Jurnal akademis pada portal jurnal ini mencakup semua bidang humaniora, ilmu sosial, ilmu perilaku, sains, teknologi, dan kedokteran. Portal jurnal ini memiliki lebih dari 2.500 jurnal dan 3,5 juta artikel antarmuka yang digunakan pengguna terlihat mudah, terkoneksi, dan responsif. Meningkatkan kemampuan penelusuran, fungsi pencarian, dan penelusuran yang mudah untuk digunakan. Fitur-fitur yang terdapat pada portal Taylor Francis, fitur kolom pencarian search engine. Fitur ini digunakan untuk mempermudah kita dalam memasukkan query atau kata kunci. Kolom pencarian ini berada tepat di bagian tengah pada tampilan portal. Pada portal ini terdapat 2 jenis pencarian, yaitu pencarian dasar atau basic search dan pencarian lanjutan atau advanced search. Juga terdapat penjelasan mengenai boolean search, and, or, and not. Fitur login dan register. Fitur ini untuk pengguna yang ingin memiliki akun dan juga telah memiliki akun. Lalu ada fitur Explore Journal and Articles by Subject. Fitur ini digunakan untuk pencarian jurnal dan artikel berdasarkan subjek. Fitur jurnal A to Z. Fitur ini merupakan fitur yang menyediakan jurnal dengan
judul, dan huruf awalan dari A sampai Z yang dapat diakses. Langkah kedua yaitu identifikasi kebutuhan informasi dan menentukan kata kunci. Contohnya, kita memiliki kebutuhan informasi berupa efektivitas layanan e-library pada masa pandemi COVID-19. Dari contoh tersebut, didapatkan dua kata kunci utama yaitu layanan e-library dan pandemi COVID-19. Kata kunci inilah yang dapat dijadikan modal dalam melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan oleh masing-masing pengguna. Akan tetapi, apabila hanya terbatas menggunakan dua kata kunci utama tersebut, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Oleh sebab itu, kedua kata kunci tersebut harus dikembangkan lagi nih teman-teman. Nah, gimana sih cara mengembangkan kata kunci itu? Ayo teman-teman kita lanjut ke step 3 ya. Pada langkah ketiga ini kita dapat mengembangkan kata kunci yang sudah kita miliki sebelumnya. Dalam proses ini terdapat 3 cara yang bisa dilakukan dengan mencari sinonim atau antonim dari kata kunci yang sudah ditetapkan. Serta bisa juga menggunakan thesaurus untuk mengembangkan kata kunci yang ada. Mungkin dari kalian ada yang belum mengetahui apa itu thesaurus. Thesaurus adalah referensi daftar kosakata yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan makna, yaitu berisi sinonim atau antonim. Thesaurus berbeda dengan kamus, yang dimana kalau kamus memberikan definisi kata-kata dan umumnya mencantumkannya dalam urutan abjad. Dengan menggunakan thesaurus, kita bisa mengembangkan kata dan frasa lain dari kata kunci yang telah kita identifikasi. Hal ini disebabkan karena di dalam thesaurus ada 3 jenis hubungan, yaitu 1. Hubungan kesetaraan atau sinonim. Contoh layanan, gunakan untuk jasa, jasa, gunakan layanan. 2. Hubungan hierarkis atau menjelaskan sesuatu yang lebih luas, broader term, atau ke lebih spesifik, narrower term. Contoh dari kata e-library. Broader term-nya adalah perpustakaan dan narrower term-nya adalah e-puskesmas. 3. Hubungan asosiatif atau ketika dua kosakata yang sama membahas satu konteks yang sama tapi tidak memiliki hubungan sinonim maupun hierarkis. Contoh, pandemi yang merujuk kata wabah penyakit yang terjadi di seluruh dunia. Setelah menemukan dan mengembangkan kata atau frasa lain dari suatu kata kunci, langkah selanjutnya kita melakukan formulasi kata kunci atau menyusun konsep kata kunci. Penyusunan konsep ini bertujuan untuk mempermudah kita dalam menemukan sumber informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan informasi. Contohnya, kata kunci yang telah kita miliki sebelumnya yaitu layanan e-library dan pandemi COVID-19. Dari kedua kata kunci tersebut, dapat dipetakan berdasarkan sinonim dan antonimnya. Sinonim e-library adalah digital library, sedangkan antonimnya adalah perpustakaan konvensional. Sedangkan COVID-19 memiliki 2 sinonim, yaitu novel SARS-CoV dan coronavirus disease 2019. Selain sinonim, COVID-19 dapat dipetakan berdasarkan hubungan asosiatif atau yang memiliki hubungan dengan kata kunci tersebut. Contoh, COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang serupa dengan penyakit yang sudah ada sebelumnya, yaitu pneumonia. Dari kedua kata kunci tersebut, kita dapat menambahkan kata kunci tambahan. Misalnya, kata efektivitas bisa menggunakan kata effectiveness, efisiensi, atau keefektifan. Setelah kita mengetahui kata kunci utama dan kata kunci tambahan, langkah selanjutnya kita membuat tabel query. Selain untuk mempermudah dalam mengorganisasi kata kunci yang telah dikembangkan sebelumnya, pembuatan tabel query juga dapat dijadikan sebagai modal dalam melakukan proses penelusuran informasi, sehingga akan mempermudah dalam mendapatkan sumber informasi yang relevan dengan kebutuhan kita. Tabel tersebut menunjukkan bahwa kamu bisa menggunakan 3 alternatif formulasi kata kunci untuk mencari sumber informasi yang dibutuhkan. Misalnya, pada alternatif pertama, kamu dapat memasukkan kata kunci e-library dan COVID-19. Jika kamu ingin mencari sumber informasi yang lebih spesifik, maka kamu dapat menggunakan alternatif kedua yaitu digital library dan coronavirus disease 2019, dan seterusnya. Kamu dapat melakukan pencarian informasi menggunakan kata kunci lainnya dengan mengkombinasikannya sehingga mendapatkan informasi sesuai yang kamu butuhkan. Setiap portal jurnal memiliki fasilitas atau desain pencarian yang digunakan untuk membantu pengguna dalam melakukan penelusuran informasi. Begitu juga dengan portal jurnal Taylor Francis Online.
Berikut fasilitas atau desain pencarian yang terdapat pada portal yang dapat membantu dalam proses penelusuran informasi. Basic Search, Advanced Search, Browse, Autocomplete, Best First, Federated Search, Faceted Navigation, dan Pagination, serta Actionable Result. Nah, di sini saya akan memperlihatkan satu persatu poin di atas kepada kalian. Basic Search. Basic Search merupakan fitur dari pencarian yang masih bersifat dasar. Artinya, sumber yang akan kita dapatkan dalam pencarian Basic Search masih belum spesifik atau masih berbentuk umum. Cara penggunaannya sangat mudah, kalian hanya menuliskan kata kunci yang telah kalian dapatkan sebelumnya dan menuliskan pada kolom search box. Menggunakan Basic Search, hasil yang didapatkan belum spesifik. Hasil yang didapatkan dari kata kunci Surface e-Library diperolehkan hasil 224.000 lebih hasil. Advanced Search. Advanced Search merupakan fitur lanjutan dari Basic Search, artinya pengguna yang menggunakan fitur ini dalam proses penelusuran informasi, maka hasil yang didapatkan jauh lebih spesifik daripada dengan Basic Search. Cara penggunaannya yaitu klik tulisan Advanced Search yang tertera di samping kolom Basic Search. Setelah itu tuliskan kata kunci yang telah kita miliki sebelumnya. Cara ini sedikit berbeda dengan Basic Search, sehingga untuk kalian yang ingin mendapatkan hasil yang lebih spesifik, maka kalian dapat menuliskan 2 kata kunci sekaligus. Tidak lupa, juga kalian dapat membuat range down sesuai dengan kebutuhan. Ini merupakan hasil yang didapatkan dari proses penelusuran menggunakan Advanced Search. Browse. Browse merupakan fitur yang disediakan oleh setiap portal, salah satunya Taylor Francis Online, untuk pengguna yang belum memiliki kata kunci yang pasti. Cara ini cukup susah dan membutuhkan waktu yang lumayan lama dalam memperoleh sumber informasi, dikarenakan pengguna belum atau tidak memiliki kata kunci yang pasti. Cara penggunaannya yaitu kalian scroll ke bawah, sampai menemukan tulisan Journals A to Z, klik tulisan tersebut. Kalian bisa langsung melakukan pencarian sumber informasi yang kalian butuhkan. Autocomplete. Autocomplete merupakan fasilitas yang disediakan oleh portal jurnal dengan ciri khas yaitu memberikan saran atau istilah yang akan kita cari. Contoh, kita akan menuliskan istilah Surface e-Library. Namun dalam pengetikan kalian belum selesai menuliskan istilah tersebut dan kolom search box secara otomatis memberikan saran kepada kalian. Best First merupakan fasilitas yang memberikan 10 result terbaik yang disediakan oleh database Taylor Francis Online berdasarkan relevansi dari query atau kata kunci yang telah kita tuliskan. Contohnya, kita memiliki kebutuhan informasi mengenai efektivitas layanan e-library pada masa pandemi COVID-19. Melalui kebutuhan informasi tersebut, kita merumuskan kata kunci menjadi Surface e-Library. Kata kunci itulah yang akan kita ketikkan pada kolom search box. Setelah menuliskan kata kunci tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut. Ini adalah 10 hasil terbaik dari 224.000 lebih hasil. Federated Search. Federated Search merupakan fasilitas yang memungkinkan sebuah database online jurnal yang memungkinkan penggunanya dalam melakukan penelusuran informasi secara multiple database. Contohnya yaitu, kita memiliki satu query berupa Surface e-Library dan dari portal memberikan fasilitas berupa banyak database seperti e-book, jurnal, atau yang lain sehingga pengguna dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya. Pada portal ini tidak didukung dengan adanya fasilitas Federated Search. Faceted Navigation. Faceted Navigation merupakan fasilitas yang bisa mengantarkan kita pada apa yang ingin kita cari. Fasilitas ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengklarifikasi query yang telah dimasukkan. Contohnya, kita ingin menuliskan kata kunci Information Literacy.
Namun, kita salah dalam menuliskan kata kunci tersebut. Apabila portal tersebut mendukung adanya fasilitas faceted navigation, maka portal akan membenarkan kata yang salah. Berdasarkan pada gambar tersebut, terbukti bahwa portal Taylor Francis Online tidak memiliki fasilitas tersebut. Pagination. Fungsi dari pagination adalah untuk mengatur halaman website dengan sedemikian rupa agar tidak berantakan alias tetap rapi sehingga tetap enak untuk melakukan navigasi di dalamnya. Dengan melakukan pagination, website tersebut pasti lebih mudah untuk dieksplorasi oleh para user. Actionable result adalah hasil akhir pencarian informasi setelah dokumen yang dibutuhkan serasa sudah ditemukan. Setelah mendapatkan dokumen yang kamu butuhkan, kamu dapat mengklik icon PDF. Kamu dapat mengklik icon tersebut, lalu akan muncul layar seperti ini. Artinya, kamu sudah mendownload artikel yang kamu butuhkan. Seleksi informasi. Dalam mencari informasi, ada baiknya menyeleksi informasi yang sudah didapatkan terlebih dahulu agar informasi yang dibutuhkan memiliki sumber yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan user. Caranya dengan mengumpulkan informasi yang serupa dari berbagai sumber dan dipadukan, atau juga bisa dengan melihat dari segi isi informasi tersebut, baik itu sekedar membaca abstrak maupun membaca keseluruhan. Penggunaan informasi. Menurut saya, portal jurnal ini sudah cukup menjangkau kebutuhan informasi terkait ilmu perpustakaan dan informasi, karena di dalamnya cukup banyak dokumen yang dibutuhkan mahasiswa ilmu perpustakaan sebagai sumber referensi kamu. Dari tutorial praktik penelusuran informasi yang sudah saya jelaskan, diharapkan kamu dapat mencoba dan mempraktikannya sehingga dapat membantu kamu dalam mencari informasi. Baiklah, saya kira sudah cukup untuk menjelaskan mengenai cara identifikasi kebutuhan informasi. Namun, perlu diingat, ini baru sekedar langkah awal dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Jadi pastikan untuk terus stay tune di channel ini agar dapat melihat video-video tutorial selanjutnya. Dan dalam waktu dekat akan ada video berisi tentang lokasi dan strategi penelusuran informasi yang juga tak kalah penting dan seru untuk dipelajari. Terima kasih sudah menonton video ini. Diharapkan dapat membantu kamu ya. So, see you in the next video. Peace out. Bye.